Nah, oke, yuk. Nabila di bagian rekam tuh nampak semua dah muka kita nih. Nampak, aman. Yaudah mulai ya sesuai presentasi kita nih. Tengok di grup. Yuk. Bukan. Acak ya Didit. Bentar guys. Hah? Bil, coba lihat aku. Portofolio perusahaan Apa? Siapa yang Aku sampai unsur sampai akhir kan? mulai dah nih. Udah bisa dimulai belum nih? Bentar, Din. Bingung PPT-nya. Ini PPT-nya nampak dah aku pergi layar nih. Nampak. Berarti 7 dari perkembangan sampai ini Anan. Sampai apa? Lingkungan internal sampai tantangan dan solusi. Nah, bila udah tuh jenis perusahaan. Kemana deh? Indri jenis perusahaan sampai unsur-unsurnya. Setelah itu baru kesimpulan sana baru aku. Oh, Indri dari jenis sampai kesimpulan. Dah sampai unsur. Oh, Indri Indri dari tantangan sampai unsur. Nah. Oh, oke. Udah, ayo mulai. Ayo mulai ya. Udah rekam kan? Aku mulai ini dari salam nih. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dan saya pribadi Muhammadin sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan PPT kami mengenai portofolio perusahaan yang beroperasional di Indonesia, namun produknya diekspor ke luar negeri ataupun sebaliknya. Dan di sini kelompok kami itu mengambil PT Eigerindo Multi atau Eiger. Untuk materinya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Adnan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkembangan perusahaan Eiger. Eiger didirikan pada tahun 1989. Awalnya perusahaan ini fokus pada produksi tas ransel untuk para petualang dan pendaki gunung. Seiring perkembangan waktu, Eiger memperluas lini produknya mencakup pakaian, outdoor, alat kaki, dan berbagai aksesoris petualang lainnya. Nah, tujuan dari perusahaan Eiger ini sendiri menjadi merek peralatan luar ruangan terkemuka di Indonesia yang menawarkan produk berkualitas tinggi, inovatif, dan ramah lingkungan yang memenuhi kebutuhan para petualang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari Eiger itu sendiri, yaitu mengkhususkan diri dalam peralatan luar ruangan dan petualangan. 2. Menawarkan produk inovatif dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama.
Keempat, menekankan keberlanjutan dalam proses produksi. Yang kelima, memiliki komunitas pelanggan yang kuat dan loyal. Terima kasih dari saya, kembalikan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya itu dilanjutkan oleh rekan saya Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan lingkungan internal perusahaan dari Eiger. Jadi terdapat struktur organisasi yang kuat, tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, sistem manajemen produksi yang efisien, inovasi produk yang berkelanjutan. Selanjutnya, lingkungan eksternal perusahaan dari Eiger adalah persaingan dengan merek global, tren dan preferensi konsumen yang terus berubah, regulasi pemerintah dalam industri tekstil dan manufaktur, kondisi ekonomi nasional dan global. Implementasi fungsi manajemen dari Eiger pertama itu ada perencanaan. Itu mengembangkan strategi bisnis jangka panjang. Kedua ada pengorganisasian, menugaskan tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan. Tiga ada kepemimpinan, kepemimpinan yang efektif dan dalam mencapai visi perusahaan. Keempat ada pengendalian, mengevaluasi kinerja perusahaan untuk memastikan pencapaian tujuan. Tantangan dan solusi dari Eiger. Pertama ada persaingan pasar, menerapkan strategi pemasaran digital dan diferensi produk. Kedua ada perubahan tren konsumen, melakukan riset pasar secara berkala. Ketiga ada kepatuhan terhadap regulasi, menyesuaikan proses produksi dengan standar industri. Keempat ada krisis ekonomi, melakukan diversifikasi produk dan pasar untuk mengurangi resiko. Oke, untuk selanjutnya kepada Indri dipersilakan. Baik, selanjutnya jenis-jenis perusahaan. Eiger beroperasi sebagai perusahaan manufaktur dan retail dengan fokus pada produksi dan distribusi peralatan luar ruangan. Selanjutnya unsur-unsur perusahaan. Yang pertama, sumber daya manusia. Itu berisikan karyawan, manajemen, dan pelanggan. Yang kedua itu modal, investasi dalam pengembangan produk dan ekspansi pasar. Yang ketiga material, bahan baku berkualitas tinggi untuk produksi. Yang keempat Digital dan ekspansi pasar internasional akan menjadi langkah penting untuk mempertahankan keunggulan. Baiklah, sekian terima kasih presentasi dari kelompok 1. Lebih kurangnya saya mohon maaf sebagai moderator. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belum? Guys, di Indri kepotong videonya. Dari Indri. Kok pantai, aku ngomong SS babi. Jadi kayak mana video, coba Adin, itu dari Indri ulang, Din. Dari Indri ya? Iya, dari Indri bagai videonya diedit, Be. Ya, bentar, coba ya, bagikan. Moderator dari Adin nyuruh Indri, dari Adin moderator, nanti si Indri sampai terakhir. Oke, wait. Siapa? Ini tadi ya. Hah? Tugas kelompok.
Adik Ala tadi kemana? Pergi kemana? Bagaimana ada tadi? Adik sayang nanti tidak? Sayang uncle lah. Sayang uncle lah. Jadi ya tempat ke Alga. bagikan Maria. Lala jangan di dekat orang dulu, tak dengar lah. Udah nampak belum, Bil? Belum. Ih, mana sih? Bentar. Aku on cam dulu. Nan, on cam dulu, Nan. Hah? Jebol mau pencet orang. Wala. Nampak belum? Ayo, kita mau bikin es. Ayo. Ya, adik ikut rumah. Es. Nanti Abi pulang tuh. Bikin es. Oke. Adik Abi mana Abi? Udah nampak belum? Adik Lala. Udah. 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 Mantap, Din. Mulai ya. Indri, bacanya persalamuin. Andre. Jangan apa? Nah, dia mulai. Udah di-record belum nih? Halo. Halo, udah di-record belum? Udah di-record kan? Udah, Din. Ya, oke. Oke, terima kasih kepada Adnan dan selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Indri. Kepada Indri dipersilakan. Tunggu dulu. Nabila bukan Adnan. Oh iya. Akhir potong lagi ya. Baik, terima kasih kepada Nabila atas pembacaan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Indri. Kepada Indri dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang Eiger beroperasi sebagai perusahaan manufaktur dan retail dengan fokus pada produksi dan distribusi peralatan luar ruangan. Selanjutnya, unsur-unsur perusahaan. Yang pertama, sumber daya manusia, karyawan, manajemen, dan pelanggan. Yang kedua, modal, investasi dalam pengembangan produk, dan ekspansi pasar. Yang ketiga, material, bahan baku berkualitas tinggi untuk produksi. Yang keempat, metode, proses produksi yang inovatif dan berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membacakan materi dari awal sampai terakhir. Dan juga untuk terakhir kalinya yaitu kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri. Untuk perusahaan Eiger sendiri yaitu Eiger telah berhasil membangun portofolio bisnis yang kuat di industri peralatan di luar ruangan. Melalui strategi bisnis yang matang, inovasi produk, dan adaptasi terhadap lingkungan bisnis yang dinamis. Eiger juga mampu mempertahankan daya saingnya di tengah persaingan global. Selain ada kesimpulan, terdapat juga saran, yaitu untuk mempertahankan pertumbuhannya Eiger harus terus berinovasi, memperkuat upaya branding global, dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen rantai, pasokan, dan distribusi. Selain itu, investasi dalam transformasi digital dan ekspansi ke pasar internasional akan menjadi langkah penting untuk mempertahankan keunggulan dari Eiger. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.